Kenapa Bambang Tri ditangkap? Satu. Yang kedua, kenapa Presiden Joko Widodo tidak datang ke pengadilan? Ya kan? Dan yang ketiga, kenapa gugatan ini dicabut? Ketika pengadilan mengatakan, oh, ijazah saudara Presiden Joko Widodo itu asli, benar. Nah, berarti kan terangkat pamornya, kembali dipercaya oleh masyarakat. Tapi hari ini kan tidak. Saya kira baik Presiden Joko Widodo, ya kan, stoplah ya melakukan bantahan-bantahan dengan mengumpulkan para alumni, ya kan. Tetapi lebih elegan dan lebih gentleman itu, ya kan, datang ke pengadilan, ya kan, untuk menunjukkan mana ijazah, ini loh ijazah asli. Selesai toh. Bangsa ini, rakyat ini melihat presiden seperti ini akan menjadi bahan olok-olokan. Tuh, lihat tuh. Presidennya saya ijazah palsu, kan malu kita ini. Di zaman Habibie, ya kan, ketika Yusril memberikan masukan kepada Pak Harto untuk menyatakan mundur sebagai presiden, lalu kemudian digantikan oleh Habibie, itu kan ada 100 pengacara yang menggugat itu ke pengadilan. Habibie jangan tenang. Habibie bilang, ayo, mari kita ikuti hasil pengadilan. Mestinya Jokowi juga seperti itu. One Kawan TV One. Hari ini tanggal 31 Oktober. Saya ke PN Jakarta Pusat di Bungur karena hari ini kan ada rencana sesuai dengan agenda sidang itu adalah sidang yang kedua setelah tanggal 18 Oktober kemarin. Tetapi beberapa hari lalu pengacara Saudara Bambang Tri Mulyono telah mencabut gugatan itu. Tetapi itu tidak berarti bahwa kasus ini selesai sampai di situ, ya kan? Maka tadi saya berharap jumpa dengan teman-teman yang ada di PN agar bisa melakukan class action. Nah, kenapa class action ini dilakukan? Karena melihat begitu masifnya, ya kan, pemberitaan di medsos tentang persoalan lelaki berjasa palsu, ya kan? Ya, ini betul-betul mengganggu suasana batin bangsa ini, suasana batin. Nah, jadi masa iya kita punya presiden punya jasa palsu? Ini kan memalukan bangsa ini, memalukan internasional, ya kan? Menghina secara akademik, menghina nilai-nilai akademik. Jadi oleh sebab itu, kedatangan saya itu adalah dalam rangka proses untuk melakukan class action terhadap kasus ini, ya kan? Nah, mengapa class action ini dilakukan? Saya dengan sejumlah teman-teman berharap agar supaya dalam persoalan dugaan ijazah palsu ini, Pak Presiden, Pak Jokowi datang ke pengadilan membawa ijazah aslinya. Selesai barang itu kan, itu masalahnya kan. Tetapi sampai hari ini kan tidak. Bahkan terkonfirmasi, ya kan, di Undang-Undang Omnibus Law yang dulu bahwa pemilik ijazah palsu itu tidak akan dipidanakan. Satu, ya kan. Yang kedua, Presiden Joko Widodo di berbagai kesempatan itu mengumpulkan para alumni, ya kan, alumni UGM, alumni SMA dan sebagainya. Ini kan mestinya bukan itu. Jadi seolah-olah ini terkonfirmasi bahwa dugaan kuat memang ijazahnya palsu. Nah, oleh sebab itu, untuk membantah dugaan ini, hakimlah punya otoritas kewenangan untuk mengadili ini. Kan itu dia. Nah, oleh sebab itu, kemarin setelah saudara Egy Sujana, ya kan, dan saudara Ahmad Kholiluddin, ya kan, mencabut gugatan, ya. Lalu kemudian ada semacam kritikan yang dilakukan oleh saudara Yusril Ihsan Mahendra
yang menyesalkan kenapa gugatan itu dicabut. Nah, di dalam tulisan panjang yang dibuat oleh Yusuf yang dimuat di salah satu media ibu kota nasional kemarin itu mengatakan bahwa menyayangkan kenapa Bambang Tri ditangkap. Satu. Yang kedua, kenapa Presiden Joko Widodo tidak datang ke pengadilan, ya kan? Dan yang ketiga, kenapa gugatan ini dicabut? Nah, sebetulnya secara pribadi, ya kan, dan teman-teman aktivis, kalau memang ada hal-hal yang dalam persoalan jasa palsu ini itu tidak cukup, ya kan? Sebagaimana Egy juga meminta Yim tidak hanya menyesalkan saja, tapi Yim juga ikut melakukan class action untuk mencari kebenaran persoalan ijazah palsu ini. Kan itu masalahnya kan. Nah, kalau kita sama-sama menggugat kan berarti ketika pengadilan mengatakan, oh, ijazah saudara Presiden Joko Widodo itu asli, benar. Nah, berarti kan terangkat pamornya, kembali dipercaya oleh masyarakat. Tapi hari ini kan tidak. Persoalan ini menjadi buram, menjadi abu-abu. Sehingga terjadi seleweran di berbagai eksos menuduh presiden pembohong, ya kan, dan ingkar janji dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebagai warga negara, sebagai masyarakat, kan kita merasa tidak nyaman, tidak enak dengan ini, kan itu masalahnya. Jadi gugatan ini adalah upaya sebagai warga negara, sebagai anak-anak bangsa yang ingin klarifikasi, yang ingin supaya persoalan menjadi clear, ya kan? Nah, tetapi kalau misalnya penangkapan terhadap saudara Bambang Tri itu seolah-olah penangkapan itu adalah supaya Bambang Tri tidak lagi bisa meneruskan gugatan ini. Itu terlihat ada pesan. Loh, kalau misalnya ini barang ini benar, Bambang Tri tidak usah ditangkap, dilepaskan. Sekarang ditangkap, bahkan dengan Gus Nur. Kalau hari itu mereka podcast. Kemarin saudara Egy sudah datang ke Polda Metro Jaya, katanya ditahan di bawah tanah. Ini kan menyedihkan. Dan dugaan terhadap Bambang Tri, ya kan, itu dianggap pencemaran nama baik dan nista agama. Loh, Bambang Tri sebagai warga negara yang merasa terzalimi, kemudian dia melakukan dua hal, itu kan hak dia, hak ajasi dia. Ketika dia tidak berbicara hukum formal ini, lalu kemudian dia mengadu kepada Yang Maha Kuasa, apa salah? Kan itu masalahnya kan. Nah, kalau dianggap itu nista agama, jadi aneh juga. Jadi penangkapan Bambang Tri itu, ya kan, dalam penahanan dia, itu sebetulnya tidak terkait dengan persoalan gugatan dia tentang ijazah palsu. Malah, ya kan, opini yang terjadi di masyarakat adalah bahwa, oh ini jangan-jangan Presiden Jokowi takut ketahuan terbongkar, makanya jangan ke dulu itu Bambang Tri. Kan itu masalahnya kan. Jadi saya minta kepada pihak kepolisian, ya kan, dalam persoalan penangkapan penahanan Bambang Tri dan saudara Gus Nur ini kan tidak terkait dengan gugatan jasa palsu ini. Kan mesti dilepaskan saja gitu loh, ya kan. Kenapa harus dilepaskan? Supaya biarlah mereka ikut sidang, ya kan. Karena kalau sudah ditahan begitu, kemudian sidang sekarang ini kan, ketika sidang ini tidak dicabut, tidak diteruskan, ini masyarakat, dan ini persoalan menjadi abu-abu, itu masalahnya. Ya, jadi saya kira baik Presiden Joko Widodo, ya kan, stoplah ya melakukan bantahan-bantahan dengan mengumpulkan para alumni, ya kan, tetapi lebih elegan dan lebih gentleman itu, ya kan, datang ke pengadilan, ya kan, untuk menunjukkan mana ijazah, ini loh ijazah asli. Selesai kok. Orang itu kata Amin Rais cuma 10 menit, kan itu masalahnya kan. Nah, jadi ini sebenarnya kita lakukan ini adalah dalam upaya juga menjaga nama baik saudara Presiden. Tetapi kalau dibiarkan ini mengambang, abu-abu terus-menerus, ini bangsa ini, rakyat ini melihat Presiden seperti ini akan menjadi bahan olok-olokan. Tuh, lihat tuh. Presidennya saya ijazah palsu, kan malu kita ini. Nah, oleh sebab itu saya juga barangkali mengajak teman-teman kita kritis kepada ini, dan ini bukan persoalan menghina Jokowi, menghina pemerintah, melakukan tindakan makar, tidak. Ini adalah meminta kejujuran saudara Jokowi yang dituduh selama ini, kan itu masalahnya kan.
Jadi kalau membantah tuduhan itu, ya kan, sudah. Sebagaimana dulu yang ditulis oleh saudara Yusril Isamahendra itu di zaman Habibie, ya kan, ketika Yusril memberikan masukan kepada Pak Harto untuk menyatakan mundur sebagai presiden, lalu kemudian digantikan oleh Habibie, itu kan ada 100 pengacara yang menggugat itu ke pengadilan. Habibie dengan tenang. Habibie bilang, ayo, mari kita ikuti hasil pengadilan. Mestinya Jokowi juga seperti itu. Jangan kemudian, sekarang ini kan di publik itu terlihat orang polisi di bawah dia bisa juga, kita juga nggak tahu. Bisa juga, polisi kan di bawah presiden, bisa juga itu. Karena presiden merasa terpukul, terpojok, dia perintahkan polisi untuk menangkap Bambang Tri supaya jangan ngoceh terus, jangan berkuar-kuar di medsos. Cuma ini kan jadi akhirnya semakin rusak, semakin runyam nama presiden. Nah, jadi lewat kesempatan ini saya minta saudara presiden, saudara Joko Widodo memerintahkan Kapolri untuk membebaskan Bambang Tri dan Gus Nur, ya kan? Karena itu zalim mereka. Kita kan negara demokrasi, menangkap orang dengan dasar hukum yang tidak jelas bagaimana itu, ya kan? Dan saya minta juga saudara Joko Widodo yang diduga memiliki dengan buku ini seperti yang ditulis oleh saudara Bambang Tri ini, lelaki berijazah palsu ini, ya kan? Bikin buku. Sebagaimana dulu ketika di zaman Pak SBY, ya kan, itu Jos Yudus Haji Condro menulis buku tentang gurita cekias. Lalu kemudian pihak SBY menulis buku juga. Ya kan? Jadi buku dibalas dengan buku, jangan buku dibalas dengan penjara. Ini kan negara ini kan kita sudah zaman modern, ya kan? Logika dibalas dengan logika, jangan logika dibalas dengan senjata. Kalau kita kan mau dibawa kemana arah bangsa ini kalau begini caranya? Demokrasi terancam, hak asasi manusia terancam. Dan saya kira Komisi Tinggi PBB, saya minta ini kan, yang kemarin ketuanya berganti itu, bisa lihat itu yang penggantinya sekarang, saya nggak tahu siapa namanya, juga tolong atensi terhadap persoalan hak asasi, hak menyatakan pendapat, hak untuk mengeluarkan, ya kan, menulis pikiran-pikiran berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Kami terancam, masa ia nulis buku kemudian ditahan di penjara, kan itu masalahnya kan. Jadi tolong PBB, Komisi Tinggi HAM juga tolong mencermati, ya kan, tolong mengkritisi, ya kan, tolong peduli terhadap kasus penangkapan Bambang Tri yang ingin mencari kebenaran, ya kan, dalam persoalan dugaan ijazah palsu ini. Nah, jadi saya kira kalau ini secara gentleman, ya kan, dilakukan oleh saudara Joko Widodo, ya kan, karena apa? Kan kemarin juga Pak Amin juga sampai Pak Amin juga mengeluarkan ijazah mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, doktor di Amerika dan sebagainya kan. Mestinya Jokowi juga begitu. Selesai kemarin ini. Orang urusan 10 menit. Tetapi kalau ini ambangkan, ya kan, dibikin ambang, yang rugi itu Jokowi sendiri. Nanti dibilang, itu sekolahnya nggak jelas. Kasihan UGM kampusnya. Kan itu dia. Ya kan? Kasihan semuanya. Kan itu masalahnya kan. Dan jika ini yang terjadi, jika ijazah palsu ini dibiarkan dia dianggap seolah-olah sah, maka lembaga-lembaga pendidikan, Kementerian Pendidikan, sekolah-sekolah ini, untuk apa keberadaan sekolah-sekolah itu? Masalahnya kan seperti itu, ya kan? Nggak ada manfaatnya. Nah, lalu kemudian ada Menteri Tenaga Kerja mengatakan sekarang kan tidak perlu, ya, jasa tidak penting, yang penting skill. Bagaimana Jokowi juga bilang seperti itu loh. Terus bagaimana itu? Negara mengeluarkan mengeluarkan anggaran pendidikan triliunan untuk membayar sekolah supaya kita cerdas. Karena kecerdasan itu adalah tujuan bernegara ini. Tapi kalau kemudian kita sekolah, terus kemudian dapat ijazah, kemudian tidak penting, yang penting skill. Loh, ini berbahaya. Sekali lagi berbahaya, ya kan? Nah, itu kan juga menghina lembaga-lembaga akademik yang betul-betul valid, ya kan? Nah, itu perguruan-perguruan tinggi yang selama ini ya akan menolorkan para ilmuwan, para akademisi, sarjana, ya kan, para pemimpin yang kemudian sekarang ini berada di pemerintahan
berada di DPR maupun di lembaga-lembaga negara lainnya. Nah, jadi saya kira teman-teman senusantara barangkali dengan class action ini kita ingin ya kan berpartisipasi ya kan memberikan sumbangan untuk agar supaya keadilan, kebenaran dan kejujuran yang mengatur republik ini ya kan. Jangan pengkhianatan, jangan kezaliman ya kan dan penindasan sewenang-wenang semena-mena yang menguasai ini. Sampai kapan kita ini? Karena apa? Itu jelas-jelas bebas berpikir, hilang rasa takut ya kan, dan berani berkata yang benar. Itu kan satu ajaran agama. Yang kedua memang itu hak ajasi. Yang ketiga itu adalah memang sesuai dengan konvensi HAM PBB. Kan itu masalahnya kan. Tetapi kita berkata benar saja, sudah dijadikan pesakitan, ya kan? Kata Edward Snowden bilang, jika satu negara, ketika Anda diperlakukan oleh para penguasa, ketika Anda menyampaikan sebuah kebenaran, maka ketahuilah bahwa Anda sedang berada di negara dipimpin oleh para penjahat. Kita nggak mau seperti itu, ya kan? Sudah 2 kali ini, saudara, saya kenal baik dengan saudara Bambang Tri ini, ya kan? Kami diskusi satu tempat sebelum ditangkap. Jadi saya kira zalim juga melakukan penangkapan dengan dasar karena dia melakukan gugatan dan menjadi penggugat, dan Bambang Tri juga melakukan mubahalah, ya kan? Dan saya kira kita harus hormati dia, hak ajasi dia. Nah, kalau tidak, ini adalah bukti kuat bahwa betul-betul rejim ini melakukan penindasan dan pelanggaran HAM semena-mena. Satu lagi, Pak, ya. Pertanyaan. Ini kan gugatan kan dicabut. Tiba-tiba kok Yusril nongol gitu. Dari dugaan atau itu apa, Bang? Kok tiba-tiba nongol aja di Yusril? Kenapa nggak dari awal gitu saling bantu? Jadi memang Bang Yusril ini kan setelah mengeluarkan tulisan menyesalkan tentang pencabutan gugatan ini, ya kan? Ini dia dalam tulisan cukup panjang di Ermol kemarin itu, ya kan, mengatakan seolah-olah menyalahkan penangkapan, bukan seolah-olah tapi menyalahkan penangkapan Bambang Tri, ya kan, juga menyesalkan kenapa Presiden Joko Widodo juga tidak datang ke pengadilan untuk membuktikan itu dan menyalahkan pencabutan ini. Nah, saya melihat jika kita lihat dari formasi pemerintahan hari ini, kan sekjennya kan ada di pemerintahan tuh. Siapa namanya? Nur. Sekjen PBB kan ada di pemerintahan, Wakil Menteri Komisaris. Wakil Menteri Tenaga Kerja, Afriansa kalau tidak salah, ya kan? Nah, jadi seolah-olah Yusril mau pingin menyelamatkan, ya. Ada operasi penyelamatan. Ya, jadi karena apa? Sebetulnya kan kasus menggugat Jokowi ini kan bukan hanya sekali ini saja. Tahun lalu, ya kan, saya termasuk di tim pembela ulama dan aktivis yang mewakili ulama adalah Gus Dur yang sekarang ditahan itu, dan saya mewakili teman-teman aktivis itu menggugat janji-janji bohong Jokowi. 66 janji SMK, janji 11.000 triliun dan sebagainya, ya kan, itu ya. Sudah tak terhitung lagi itu janji bohong itu kan. Lalu kemudian disidangkan juga di PN Jakarta Pusat, ya kan. Sudah 8 kali sidang, baru pengadilan mengatakan tidak berwenang. Akhirnya NO, ya kan. Loh, padahal ini kan kami sudah pergi juga, saya dengan teman-teman, dengan Saudara Hojinuddin, pergi ke Majelis Ulama meminta fatwa. Karena dulu kan Kiai Ma'ruf yang sekarang jadi wakil presiden, itu mengatakan jangan ikut pemimpin yang suka berbohong, yang suka ingkar janji. Ada tuh, di jejak digitalnya juga ada. Jadi saya dengan Hojinuddin dan teman-teman datang ke sana, sampai hari ini fatwa itu juga tidak dikeluarkan oleh Majelis Ulama. Nah, begitu juga kami datang ke Komisi Yudisial mempersoalkan tentang hakim-hakim, ya kan. Jadi pada saat gugatan dengan perkara 265 kebohongan Jokowi, ya kan,
hakim-hakim dalam panitera itu dipindahkan di tempat lain, dibuang. Bahkan mereka juga bingung. Padahal hakim-hakim itu kan beracara secara profesional. Nah, waktu TPUA kalau nggak salah, Ya. itu gugatan yang kemarin dituntut oleh kawan-kawan, ada nggak Yusril bereaksi? Nah, jadi sampai detik ini saya belum mendengar komentar Yim dalam persoalan itu, ya kan? Padahal itu kan cukup heboh itu, ya kan? Karena apa? Dimuat di di channel-channel YouTube yang juga disaksikan oleh banyak sekali itu followernya. Nah, jadi makanya dalam persoalan ini perkiraan saya dugaan saya Bang Yim ini sedang melakukan operasi penyelamatan juga, kan itu masalahnya kan, ya kan? Tapi meskipun demikian itu hak dia lah kan gitu, sebagai pengacara, ya kan, sebagai advokat profesional kan gitu dia kan. Tetapi dalam persoalan ini kan ini menyangkut kebenaran dan keadilan, ya kan? Benar nggak Jokowi itu punya jasa asli, kan itu masalahnya kan? Keadilannya itu adalah kalau memang tidak benar, palsu, itu harus ada hukum yang berbicara di situ. Saya minta ke kepolisian, jadi jangan polisi nangkap si Babang Tri aja, polisi juga usut ini, ya kan? Masa Barreskrim nggak tahu masalah ini, ya kan gitu dia. Apa Barreskrim dia nggak tahu, ya kan? Persoalan ini, saya pikir Barreskrim sudah tahu. Jadi jangan hanya nangkap gitu. Kalau cuma nangkap si Bambang Tri saja, dianggap ini jangan-jangan itu dugaan saya pesanan jadinya kan gitu. Tetapi kalau kepolisian juga mengusut tentang ini, ya kan, Barreskrim mengusut tentang ini, oh iya berarti profesional. Ya kan, presisi mereka itu kan, itu masalahnya kan. Sebagaimana digaungkan oleh Pak Kapolri. Nah, jadi upaya yang dilakukan oleh Yim tadi, Bang Yusril itu, ya kan, dan saya juga menyangka dalam tulisan saya mengatakan bahwa Jokowi beda dengan Habibie, ya, menjawab tulisan Yim itu dan sudah dibaca oleh beliau, ya kan. Tadi juga sudah sampaikan oleh saudara Egy Sujana ke saya tadi, ya kan, menyampaikan bahwa Yim nanya Muslim itu siapa? Loh, dia itu prinsipal juga ketika menggugat tentang perkara yang kemarin 2021 kemarin 265, ya kan, 265 itu adalah gugatan kebohongan Jokowi dan 266 itu adalah disfungsi DPR. Nah, eloknya Puan Maharani sebagai ketua DPR itu dia mengirim kuasa hukumnya, ada tanda tangan itu. Nah, Jokowi kan nggak ada. Loh, pengadilan itu adalah institusi negara. Jokowi harus menghormati itu. Nah, jadi persoalan Yim tadi seperti itu. Jadi saya kira saya juga menghimbau ya abang saya, Bang Yusril, ya sudahlah kita sama-sama perbaiki negeri ini, ya kan, sama-sama kita ke pengadilan untuk melakukan class action, untuk menguji sejauh mana kebenaran ini, ya kan gitu ya. Untuk apa? Untuk keselamatan bangsa dan negara, untuk demi harkat dan martabat negeri ini. Ya kalau tidak ya kita berkubang di bawah suasana penuh dengan rasa malu. One Kawan TV 1